Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka kegiatan rutinitas saya untuk penanganan penyakit secara alternatif. Tentunya sering muncul dan sering juga masih ada tenggang waktu untuk karena kegiatan-kegiatan, sehingga kadang-kadang 1-2 minggu baru ada bisa konten seperti ini. Dan tentunya insya Allah yang ada di samping kanan saya ini Bapak dan Ibu, ada proses pengobatan alternatif. Itu himbauan saya kepada teman-teman yang ada di kawasan timur Indonesia, ya, Palu, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Luwu, bahkan di mana saja berada, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, bahkan di Medan, ya. Itu kita satu perguruan dalam rangka untuk namanya penanganan penyakit secara alternatif seperti ini. Tentu kita bisa membantu orang yang mau kita bantu atas dasar niat yang baik, usaha, riyadhah dari perguruan Peran Sakti ini melalui latihan dan zikir dan ibadah dan secara rutinitas, sehingga bisa mengatasi orang-orang yang perlu dibantu secara alternatif. Karena biasanya sudah ke medis belum juga tuntas, sehingga biasanya dilanjutkan secara alternatif. Dan insya Allah tentu semua itu dengan izin Allah sudah, sekali lagi, sudah banyak yang teratasi dengan penanganan saya. Tentu sekali lagi bahwa saya sebagai wakil guru utama perguruan Peran Sakti kawasan timur Indonesia memang aktif untuk pengobatan alternatif, dan tidak semua termuat di dalam konten saya karena satu dan lain hal tentu, sehingga mana yang sempat terisi dalam konten ini tentu yang sempat ketemu dan yang belum tersentuh itu karena kadang-kadang tempat jauh, ya, tentu memerlukan juga waktu untuk itu, sehingga mana yang bisa dijangkau seperti sekarang ini. Saya berada di PWA Besar 1 Kota Membagu Selatan, di rumahnya pasien yang ada di sebelah kanan saya. Sehingga pada tadi ini kira-kira kurang lebih 2 jam lalu saya tiba-tiba di bel, karena saya sudah tangan beberapa hari yang lalu, sudah ada proses membaik. Namun karena begitulah biasanya setelah ditangani, minum air yang sebagaimana biasa yang lalu-lalu lihat di konten, saya pasang di air, disalurkan tenaga, baru diminum airnya, dan ada perubahan-perubahan. Tapi setelah menurut informasi Bapak Ibu ini sebelah kanan saya sudah habis air, tiba-tiba diampal, sangat sakit perut dari Bapak ini, dan saya langsung dijemput untuk ke rumah Bapak ini.
Dan insya Allah setelah saya tangani tadi, beberapa waktu yang baru saja, langsung minum, langsung saya salurkan tenaga, bahkan langsung saya kasih mandi. Dikasih mandi ya dua-dua ini. Alhamdulillah sudah duduk normal ini. Kalau tadi sangat sakit perut. Nah ini bukti, alhamdulillah ini ada bukti bahwa pengobatan alternatif itu tentu tidak mungkin ditiadakan. Karena orang sakit itu adalah orang yang teraniaya, seperti itu. Saya kira untuk sementara demikian. Nanti kita akan mendengarkan beberapa penjelasan dari Bapak dan Ibu tentang kronologis daripada sejarah, daripada terjadinya penyakit yang ada pada Bapak dan Ibu tersebut. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak secara singkat, insyaallah, dan kita akan dengarkan bersama apa yang Bapak sampaikan seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amsi Gilalom, alamat PW Besar 1, Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Saya pada awalnya sakit perut dan gatal-gatal. Kemudian diberitahu oleh adik saya untuk berobat ke pengobatan alternatif. Dan saya sudah ke dokter, tidak ada perubahan. Dan saya berobat kepada Bapak P. Damugalat, dan insya Allah ada perubahan. Sampai sekarang saya sudah sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Derawati Bininta, alamat Poiwa Besar 1, Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Saya sudah lama mengalami gatal-gatal yang sangat mengganggu dan sangat menyiksa, dan sudah berobat ke medis, tapi tidak pernah sembuh-sembuh. Dan alhamdulillah saya putuskan untuk berobat ke alternatif, berobat kepada Bapak Dr. Andes P. Damugalat, dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari ibu bapak ini. Tentunya ibu bapak ini adalah suami istri yang pada awalnya memang yang sakitnya adalah suaminya, dan ternyata terjangkit. Nah begitu, sepertinya seperti itu. Dan mereka sudah berusaha ke medis, cuma belum ada juga tanda-tanda membaik, sehingga mereka datang kepada saya untuk penanganan secara alternatif. Dan alhamdulillah sebagaimana saya katakan tadi bahwa sebetulnya nanti malam, sebentar malam ini akan berkunjung ke sini, namun tiba-tiba di ampal istilahnya. Ya, ada ampal karena habis air yang saya pasang tenaga itu habis. Tiba-tiba di telepon sama saya bahwa ibu yang telepon suaminya ini sedang sakit banget perutnya, ya sangat sakit perutnya, sehingga saya langsung dijemput untuk penanganan pada beliau, dan kira-kira 15 menit saya tangani, langsung reda, sembuh, sudah reda, tidak ada sakit lagi. Dan saya bikin air lagi untuk minum selanjutnya. Dan ada minyak tawon juga tadi saya sudah salurkan. Kemudian selanjutnya saya kasih mandi lagi ya, untuk ketuntasan daripada, karena ini permintaan juga dari Bapak. Dan insya Allah sekarang
sudah duduk-duduk nyaman, insya Allah, dan masih juga dilanjutkan dengan minum-minum air yang ada agar ketuntasan itu bisa diharapkan. Dan ini semua tentu tidak bertentangan dengan syariat kita ya, karena dalam Quran itu sudah disebutkan wa nunazzilu minal Quran wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi memang antara lain turunnya Al-Quran itu sebagai obat ya, dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi rahmat dan sebagai obat. Dua kata ini yang harus digarisbawahi, bahwa Al-Quran itu rahmatan lil alamin, dalam arti antara lain pengobatan alternatif ini indikatornya bisa kita amalkan dibarengi dengan kita takarrub ibadah-ibadah pada Allah SWT, kita rutinitas zikir kita tetap dilakukan sehingga energi-energi yang diharapkan itu bisa bermanfaat untuk kita salurkan kepada orang-orang yang perlu kita bantu. Jadi energi zikir dan tentunya latihan fisik, dan latihan fisik itulah prana sakti. Aturan pernapasan dibarengi dengan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, dan setiap langkah, setiap naik turunnya napas kita baca kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga itu akan membawa manfaat bagi diri kita dan juga membawa manfaat kepada orang lain. Artinya kita bisa membantu orang yang perlu kita bantu, dan tentunya setiap penyakit ada obatnya kecuali maut, seperti itu. Dan insya Allah karena izin Allah, ridha Allah, yang kelihatannya ini sudah sehat dan mengarah kepada sehat yang terus menerus ya, itu yang diharapkan. Tentunya saran saya agar air yang ada ini tetap diminum, yang saya sudah pasang tadi diminum, dan masih dilanjutkan manakala masih ada yang merasa ganjil di dalam diri kita, itu berarti kita masih perlu air untuk diminum secara rutin, Saya kira demikian himbauan saya kepada teman-teman yang ada di kawasan timur Indonesia khususnya, agar silakan Anda menolong pengobatan alternatif di mana saja berada sesuai kemampuan kita masing-masing, dan kita saling mendoakan, karena memang begitu, orang mukmin itu saling mendoakan untuk keselamatan di dunia dan keselamatan kelak di akhirat. Saya kira demikian, lebih kurang tentu saya mohon maaf. At-tahiyyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.